Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sanjaya dengan NPM S1D 023038. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah artikel dengan judul Pengelolaan Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan metode kompetensi Spencer Personal Decision International sebagai dasar pemberian insentif. Nah, menurut Personal Decision International, terdapat 9 kelompok besar kompetensi. Yang pertama, administrative skills atau skill administrasi, yang dimana seseorang harus mempunyai kemampuan dalam menyusun rencana jangka pendek dan panjang, kemampuan untuk membentuk organisasi, kemampuan untuk mengimplementasikan sistem, kemampuan memikul tanggung jawab, serta mengalokasikan waktu secara efisien. Yang kedua, communication skills atau komunikasi. Seseorang ini harus mempunyai kemampuan berbicara dengan jelas, kemampuan untuk menciptakan atmosfer yang memiliki arus informasi, menjadi seorang pendengar yang baik, kemampuan presentasi yang baik, serta penyampaian informasi yang jelas melalui dokumen. Nah, yang ketiga, self management skills atau kemampuan manajemen diri sendiri. Nah, seseorang ini harus menunjukkan kepemimpinan yang berprinsip, kemampuan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, serta kemampuan belajar dari masa lalu. Yang keempat itu thinking skills atau kemampuan berpikir, di mana seseorang ini diharuskan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan, mengumpulkan informasi yang relevan secara sistematis, yang dimana kemampuan untuk membangun solusi yang kreatif digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang kemudian yang kelima itu interpersonal skills, kemampuan interpersonal, yang dimana kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara terbuka. Nah, kemampuan ini juga mengembangkan hubungan yang seimbang dengan orang lain, serta menunjukkan hormat dan penghargaan terhadap setiap orang lain, di mana hal ini akan membawa permasalahan dan konflik secara kolaboratif. Nah, yang keenam, leadership skills atau kemampuan atau kepemimpinan. Nah, seseorang ini harus mempunyai sebuah visi atau tujuan bersama, kemudian kemampuan untuk melangkah ke depan untuk menghadapi isu sulit, kemampuan menyampaikan gagasan sendiri dengan tegas sehingga dapat membujuk orang lain. Nah, serta kemampuan untuk menentang status ego dan menghasilkan inisiatif baru. Menentang status quo dan menghasilkan inisiatif baru. Nah, yang ketujuh, organizational knowledge atau kemampuan organisasi, pengetahuan organisasi, di mana seseorang ini diharuskan mempunyai kemampuan untuk menggunakan data kuantitatif, kemampuan memiliki pengetahuan keprofesionalan yang mutakhir, serta menunjukkan pemahaman isu yang relevan terhadap organisasi. Yang kedelapan, organizational strategy skill atau kemampuan strategi organisasi, yang dimana seseorang ini diharuskan punya kemampuan untuk mengelola pekerjaan, kemampuan untuk mempertahankan standar kualitas, kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan stakeholder, kemampuan untuk mendorong penggunaan sumber daya manusia dengan bijaksana, serta usaha untuk memahami isu. Dan yang terakhir, motivation skills atau motivasi, di mana seseorang ini merupakan dorongan untuk mencapai hasil serta menetapkan standar kinerja yang tinggi. Nah, penelitian ini menggunakan model kompetensi berdasarkan Spencer. Kemudian untuk model tersebut, metode CADAP digunakan untuk menggambarkan hasil standar dalam pemilihan proses dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memenuhi syarat secara objektif. Dalam menentukan nilai CADAP, pengambilan keputusan menentukan level yang harus dimiliki oleh faktor yang akan diolah dalam pengolahan data selanjutnya. Nah, lantas apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan tingkat kepentingan kriteria tersebut? Nah, yang pertama, membagikan kuesioner yang berisikan kriteria-kriteria ke sejumlah pengambil keputusan. Yang kedua, penilaian terhadap kriteria yang akan dibagi menjadi 3, yaitu elemen yang dinilai sangat penting atau very important diberi skor 3, elemen yang dinilai cukup penting atau somewhat important diberi skor 3, kemudian ada elemen yang dinilai tidak penting atau not important diberi skor 1.
Yang ketiga, seluruh penilaian pengambil keputusan kemudian dikumpulkan dan kemudian dihitung nilai rata-rata untuk tiap kriteria. Yang keempat, nilai rata-rata ini adalah nilai untuk masing-masing kriteria. Kemudian seluruh kriteria diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Yang kelima, penghitungan nilai cut-off dengan menggunakan rumus natural cut dikurang off point sama dengan maksimum skor ditambah minimum skor dibagi 2. Yang keenam, kriteria-kriteria yang memiliki nilai di bawah cut-off point dibuang dari perhitungan dan model AHP. Nah, dalam pengolahan data menggunakan metode cut-off point, alasan digunakannya metode cut-off point adalah untuk mengetahui subfaktor yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang staff purchasing sehingga pengolahan data selanjutnya dapat lebih terfokus. Setelah melakukan pengolahan data untuk pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan metode cut-off point, maka diperoleh faktor-faktor kompetensi yang dibutuhkan untuk dimiliki seorang staff purchasing. Faktor-faktor kompetensi tersebut nantinya akan digunakan untuk merancang formulir penilaian kinerja. Untuk pengolahan cut-off point menggunakan skala 1, 3, 5, dan 7 karena bobot nilai cut-off point untuk setiap subfaktor nilainya bersifat rata-rata atau tidak terlihat perbedaan antara sangat tidak penting, penting, dan sangat penting. Maka bobot dibesarkan agar dapat terlihat perbedaannya. Untuk kriteria sangat penting akan sangat terlihat perbedaan bobot yang lebih besar dibandingkan dengan kriteria penting. Nah, dari hasil perhitungan dapat terlihat dari hasil perhitungan dapat terlihat faktor-faktor kompetensi yang harus dimiliki oleh staf purchasing, yaitu faktor administrasi, pengetahuan organisasi, strategi organisasi, komunikasi, kemampuan interpersonal, kepemimpinan, kemampuan berpikir, manajemen diri, dan motivasi. Pengolahan analytical hierarchy process atau AHP dilakukan terhadap faktor kompetensi dan subfaktor kompetensi yang sebelumnya telah direduksi melalui metode cut-off point. Dari pengolahan analytical hierarchy process akan didapatkan bobot dari masing-masing faktor kompetensi dan subfaktor kompetensi. Selain itu juga pada pengolahan analytical hierarchy process AHP atau AHP dilakukan penghitungan konsistensi indeks dan penghitungan kompetensi rasio untuk menentukan apakah perbandingan tersebut sudah konsisten atau belum. Perbandingan dapat dikatakan konsisten apabila nilai rasio konsistensi atau konsistensi rasio CR lebih kecil atau sama dengan 10% atau CR kurang dari 10%. Hasil analisis bobot ditunjukkan. Kemudian apa saja untuk hasil analisis bobot tersebut? Untuk pengetahuan organisasi itu sebesar 21,90%, komunikasi 21,60%, strategi organisasi 15,60%, administratif 13,70%, kemampuan interpersonal 6,70%, kemampuan berpikir 6,50%, kepemimpinan 5,20%, manajemen diri 4,40%, dan motivasi 4,40%. Formulir penilaian kinerja untuk staf purchasing diisi oleh atasan langsung, manajer purchasing. Penilaian kinerja dilakukan setiap bulan, di mana nilai kinerjanya tersebut akan dijadikan dasar sebagai pemberian insentif, yang merupakan pelaksana kegiatan penilaian kinerja ini seharusnya dari bagian Human Resource Department. Akan tetapi, dikarenakan belum ada Human Resource Department, maka untuk pelaksanaannya bisa dilakukan oleh bagian administrasi purchasing. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja ialah melakukan persiapan dan pengadaan, mengkoordinir dalam penyebaran dan pengembalian formulir penilaian kinerja secara utuh, melakukan pengolahan data terhadap formulir yang telah diisi oleh pihak penilai, membuat rangkuman hasil pengolahan data formulir penilaian kinerja, memberikan data tersebut kepada pihak yang membutuhkan dan mengarsipkan data tersebut agar dapat dilakukan proses pembandingan hasil kerja pada setiap periode penilaian. Berdasarkan hasil diskusi dengan manajer purchasing untuk sistem pemberian insentif, dibuat rank penilaian di mana untuk hasil penilaian kinerja dengan nilai akhir sangat kurang dan kurang tidak diberikan insentif. Untuk nilai akhir cukup diberikan insentif sebesar 0,5 dikali gaji. Untuk nilai akhir baik diberikan insentif sebesar 1 kali gaji, dan untuk nilai akhir sangat baik diberikan insentif sebesar 2 kali gaji sesuai dengan budget maksimal yang diberikan oleh perusahaan. Nah, demikian penjelasan mengenai penilaian
Pengelolaan penilaian kinerja karyawan menggunakan metode kompetensi Spencer Personal Decision International sebagai dasar pemberian insentif. Mungkin jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata dan kalimat, masih terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.